Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Wahda. Nah, Bu Wahda ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian pada hari yang cerah ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga pola makan kalian dengan baik dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Bu Wahda berikan. Apakah kalian sudah mengisinya? Baik, kalau kalian sudah mengisi absensi, sekarang kalian persiapkan alat buku tulis beserta buku paket kalian. Sudah dipersiapkan? Oke, kalau sudah dipersiapkan, duduk yang manis. Ya, pegang alat tulis kalian dan catat ringkasan-ringkasan materi yang akan diberikan pada pertemuan kali ini. Pada pembahasan hari ini, kita masuk ke dalam tema 1, indahnya kebersamaan. Kita masuk ke dalam subtema baru, yaitu subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pada pembahasan di subtema 2 ini tidak akan jauh berbeda dari pembahasan sebelumnya. Hanya saja ada penambahan materi yang belum kalian ketahui. Kita akan membahas yaitu pada pembelajaran 1, 2, dan 3 muatan PKN, IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Simak materi kali ini hingga selesai ya. Dan jangan lupa untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Coba kalian perhatikan pada slide berikut ini. Kebersamaan dalam keberagaman. Di sini ada gambar yang harus kalian ketahui. Apa makna dari gambar ini ya? Makna dari gambar ini menceritakan bahwa dengan adanya kebersamaan dalam keberagaman, kalian dapat menerima perbedaan. Dan kalian bisa rayakan perbedaan tersebut dengan kebersamaan. Dari adanya suatu kebersamaan dalam keberagaman, nanti akan tumbuh sendiri sikap saling menghargai atau yang biasa dikenal dengan sikap toleransi antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Anak-anak, silahkan kalian tulis inti yang tadi sudah Bu Wahda sampaikan. Baik anak-anak, kalian bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan membahas tentang muatan PKN, yaitu kita akan membahas tentang kerjasama. Apakah kalian tahu apa itu kerjasama? Ya, pengertian kerjasama adalah suatu kegiatan yang dikerjakan oleh individu secara bersamaan, bertujuan agar pekerjaan tersebut terasa lebih ringan. Kalian bisa catat ya ringkasan-ringkasan materi yang Ibu sampaikan. Kerjasama juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Anak-anak,
Yang harus kalian ketahui bahwa kalian dapat belajar bekerja sama dari adanya suatu permainan alat musik tradisional loh. Nah, kalian bisa ketahui alat musik apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan materi kita. Ya, kalian bisa lihat di slide ini. Oke, tunggu ya. Ini dia suatu alat musik tradisional ya bernama gambang kromong dan gamelan. Kedua alat musik ini dilakukan atau dimainkan dengan cara berkelompok. Ya. Nah, kelompok itu dapat kita artikan sebagai suatu kerjasama dalam sebuah tim. Kalian tahu berasal dari manakah gambang kromong dan gamelan? Ya, benar sekali. Gambang kromong berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada suku khas Betawi. Sedangkan gamelan merupakan alat musik tradisional yang berada di Yogyakarta. Kalian catat ya anak-anak di buku catatan kalian. Jangan lupa untuk kalian garis bawahi pada buku paket kalian di halaman 52. Gambang kromong dan gamelan itu merupakan alat musik tradisional di mana pada saat dimainkan atau dimunyikan mereka memiliki cara yang berbeda. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara yang berbeda pula. Di antaranya yaitu dipukul, kemudian ditiup, digesek, dan dipetik. Dari kedua alat musik tersebut akan menghasilkan yang namanya bunyi. Nah, bunyi yang keluar dari alat musik gambang kromong dan gamelan pastinya berbeda-beda dong. Selanjutnya, untuk membiasakan suatu kerjasama, hal yang harus kalian perhatikan, yang pertama, memahami cita-cita atau tujuan bersama yang akan diraih dalam setiap kegiatan. Kedua, berpartisipasi secara aktif. Jangan memandang rendah orang lain. Sumber konflik perlu dicegah. Dan yang terakhir, memancing dan merusak suatu kerjasama. Baik, kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini kita masih membahas mengenai gagasan pokok dan pendukung. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Pengertian gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bagian, baik berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi pada suatu gagasan pokok. Pada gagasan pokok dan pendukung, nanti kalian bisa baca dengan baik teks berikut ini. Kita akan menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kerjasama dan toleransi dalam permainan musik. Pernah mendengar tentang gamelan dan
gambang kromong atau pernah menyaksikan pertunjukannya? Keduanya adalah alat musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok pemain. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, kita tentukan mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Gagasan pokok di sini yaitu bahwasannya alat musik tradisional yang bernama gamelan dan gambang kromong itu dimainkan oleh sekelompok pemain. Sedangkan gagasan pendukungnya kalian bisa ambil di belakang dari gagasan pokoknya. Yaitu meskipun selalu ada perbedaan, namun perangkat gamelan bisa ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan gambang kromong merupakan alat musik yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, itu merupakan suatu gagasan pendukung. Kalian bisa garis bawahi ya di buku paket kalian di halaman 52. Berikutnya kita masuk ke dalam muatan IPA. Kita akan membahas tentang indera pendengaran atau telinga. Pada telinga ini dibagi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada bagian telinga luar. Nih, bagian telinga luar, kemudian telinga tengah, dan terakhir bagian telinga dalam. Nah, pada indera pendengaran ini ya, atau pada bagian telinga, kalian nantinya dapat mengetahui fungsi dan cara kerja dari telinga tersebut. Ini ya bagian-bagian telinganya. Ada daun telinga, lubang telinga, 3 tulang pendengaran, saluran telinga, gendang telinga, rumah siput, dan sebagainya. Bagian-bagian telinga ini nanti akan memiliki fungsi tersendiri. Jangan lupa kalian tambahkan yang tidak ada di buku paket kalian. Berikutnya, fungsi dari telinga bagian luar, yaitu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Kalian garis bawahi saja ya, ada di buku paket kalian di halaman 52. Kemudian, fungsi dari telinga bagian tengah, yaitu terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian yang B yaitu tulang-tulang pendengaran. Ini intinya tidak jauh berbeda dengan buku paket kalian, hanya saja ada tambahan-tambahan yang tidak ada di buku paket kalian. Harap dicatat ya di buku catatan. Berikut adalah bagian telinga dalam. Fungsinya yaitu ada rumah siput dan ada saluran setengah lingkaran. Nah, dari alat indera ini bagaimana kita bisa mengetahui? Setelah kalian mengetahui bagian beserta fungsi dari telinga, kalian juga dapat mengetahui cara kerja telinga, yaitu suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara, sehingga suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Nah, getaran inilah yang nantinya diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Kita sebagai makhluk sosial harus selalu bersyukur akan pemberian oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya alat pendengaran ini, kita dapat mendengar berbagai macam bunyi. Apa itu bunyi? Silahkan kalian lihat sendiri teks berikut ini ya.
kita masuk ke dalam muatan IPS. Di situ ada rumah adat. Kalian tahu apa itu rumah adat? Kalian catat ya, atau kalian garis bawahi di halaman 62. Rumah adat merupakan bangunan yang mempunyai ciri khas terkait dengan budaya dari tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satunya yaitu rumah adat Gadang. Berasal dari manakah rumah adat Gadang ini? Rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat, Kota Padang, ya, yang terdapat pada suku Minangkabau. Kalian coba lihat bentuk dari rumah adat Gadang. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya ya, di mana rumah adat Gadang ini memiliki bentuk runcing pada sisi kiri dan kanan, menyerupai bentuk kerbau. Baik anak-anak, materi pada kali ini selesai. Ya, jangan lupa kalian rangkuman yang sudah diberikan dan kerjakan buku paket kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.